Setelah sampai ke titik awal pendakian tadi siang, sore ini saya harus putar balik ke tempat sebelumnya untuk mencari tas saya yang hilang. Tas yang berisi paspor, uang, dan kartu-kartu penting tertinggal di sekitar air terjun di dekat desa sebelumnya. Sekarang kami terburu ke lokasi tersebut, berdoa agar tas masih berada di sana. Saya juga sempat menghubungi Temba, apakah dia punya kenalan di desa sekitar lokasi hilangnya tas. Tapi ternyata lokasinya agak jauh dari pemukiman dan seringnya hanya dilewati pengunjung dan pendaki. Please, ada dong. Nah, adalah. Diambil orang. Gue ninggalin di situ sih harusnya. Cuman siapa tahu orang ngambil duitnya terus dibuang kan. Nggak ada kayaknya udah. Tadi dia lewat sini ada nggak ya di bawah? Kayaknya nggak ada sih bang. Sini harusnya ya? Ya sini harusnya. Pengennya sih kalau misalnya dia ngambil duitnya doang, semoga kayak ngeditch ngelempar tasnya gitu. Tuh gua kira tas gue suwe. But what about the passport for you? Like you also had a passport, right? Do we need passport for trekking? No. A passport not for trekking, but once you reach Kathmandu. Yeah, I will manage after we finish the trip at Kathmandu. For trekking no need because we have travel permit, no? Oke, ya. Besok aja nggak sih? Besok aja. Kita cari Karena capek di kita bertiganya sih. Okay. Yeah. Can't find the passports, no? Okay. Nepal adventure time. So guys, we could not find the passport, so we're going back. Guys. Pusing. Tas saya tidak ketemu. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke Besi Sahar saja untuk beristirahat malam ini. Karena terlalu lelah hari ini kalau kami harus kembali lagi 5 jam ke Chame. Apalagi kami bertiga sudah habis energi naik jeep goyang seharian penuh. Di perjalanan kembali ke Besi Sahar, Nayan ditelepon guide kami, Manku Martamang, yang berada di Chame. Katanya ada orang yang telepon dia bahwa orang tersebut menemukan tas saya. Gimana bang? Sorry. Gimana? Jadi tasnya ditemukan, baru aja ditelepon. Tasnya ditemukan? Tas birunya ditemukan. Dia lagi dicek. Si penemu tas saya ini melacak nomor paspor saya yang terregister ke nomor guide kami. Saat itu saya benar-benar lega. Hoki setahun kepake ini. Terima kasih ya Bang Afri. Mohon maaf atas mohon maaf atas keributan ini. Dari mood biasa itu. Biasa ya. Biasa terjadi. Masih pakai baju tidur gue. Jadi lokasi tas saya sekarang berada di Manang, sekitar 2 hari pendakian lagi. Orang yang menemukan tas saya adalah seorang guide juga, namun sepertinya dia dan tamunya menggunakan jeep langsung ke Manang, bukan mendaki seperti kami. Jadi dia akan mengamankan tas saya hingga saya sampai di Manang nanti. Hari ini kami akan ke Lower Pisang, lokasi menginap malam ini. Teman-teman lain akan berjalan dari Chame, sedangkan saya, Nayan, dan Bang Afri akan naik jeep langsung ke Lower Pisang. Tidak lupa mampir ke Chame dulu untuk mengambil barang-barang yang saya tinggalkan. Gue udah nyampe lagi di Chame. Tadi ngambil tas sebentar sama ke kamar mandi, terus nanti mau langsung lanjut ke Lower Manang. Guys, ini lagi nyoba samosa. Rasanya itu mashed potato. Luarnya kayak pastel, dalamnya mashed potato sama ada bumbu-bumbu gitu. Aduh guys, jalannya kecil terus di kiri jurang,
Di depan mobil. Back. Lihat. Ya, selamat sore teman-teman. Sekarang kita jalan menuju hotel di Lower Pisang. Okay, Dayan, where are we now? We are in Pisang, Lower Pisang, Yeah. and we are still waiting for our friends. Who Yeah. is not here. So we thought that our friend is already here, but I think they're not here yet. So now is almost 4 p.m. Begitulah teman-teman. Jadi kita masih menunggu teman-teman kita datang dulu. Oke. Daerah tempat kami menginap bernama Lower Pisang. Berada di lembah yang di seberang atasnya sedikit ada daerah bernama Upper Pisang. Keduanya terpisah oleh sungai besar. Selain itu, kenapa namanya ada pisang-pisangnya? Karena daerah ini diapit beberapa gunung tinggi, yang salah satunya adalah Pisang Peak atau Puncak Pisang. Jalan dan pemukiman di sini ternyata masih tertata rapih. Ada jalur jeep dan jalur pendaki yang lebih kecil. Di Annapurna Circuit Track, pendaki tidak perlu berkemah, karena sudah banyak lodge atau tea house yang siap sedia menjadi tempat menginap para pendaki. Biasanya pemilik tea house juga memiliki beragam menu makanan sebagai pilihan pendaki untuk makan malam, siang, ataupun sarapan. Jadi sekaligus, tidur di sana dan makan di sana juga. Nggak perlu belanja bahan makanan atau masak sendiri. Gimana jalannya? Luar biasa. Kalau udah nggak ada matahari enak jalannya. Kongres dulu, kongres. Aman semuanya. Hah? Aman kan semuanya? Aman katanya. Senang sekali mendengar Kongres, kabar baik. sama aku juga. Akhirnya kawan-kawan datang. Rindunya. Walau nggak sampai sehari kita berpisah, rasanya nggak seru kalau jauh-jauh dari mereka. Haha. Nah, malam hari rutinitas kami adalah makan malam, briefing perjalanan esok hari, dan paling main kartu Uno. Bagaimana Bang Ali? Oh my God! Nah, selamat pagi teman-teman. Kita rencananya mau berangkat ke Manang. Manang itu ada di ketinggian 3.600-3.700 something. Nah, kilometernya berapa masih belum tahu berapa. Tapi kisaran perjalanan 5-7 jam udah sama foto-foto. Hai Kanca. Pancake? Pancake brother. 2, 3, 4. Sebel. 5, 6, 7, 8, 2, Sobek. 4, 5, 6. Amin. Apapun yang terjadi dalam artian nggak nyaman, tolong kasih tahu saya ya. Annapurna Circuit. Let's go. Ya, selamat pagi teman-teman. Kita sudah mulai perjalanan di jam 8.26. Udaranya cerah. Teman-teman juga pada sehat semua. Akhirnya kita bertemu lagi. Hari ini akhirnya saya bergabung dengan tim untuk berjalan. Hari ini kami menuju Manang, tempat di mana tas saya berada.
Walau katanya tas sudah diamankan, tetap saja saya masih deg-degan karena belum memegang barang-barang penting tersebut. Saya kira saya akan bertemu tas saya sore nanti saat sampai di Manang. Tapi ternyata guide yang menemukan tas saya sedang berkendara turun dari Manang dan mencari kami di trek. Dan akhirnya kami bertemu di pagi ini. Wah, yes, thank you very much, Dave. Thank you very much. Where you find it? Near the waterfall, Yeah. on the rock. We stopped to take picture, and Yeah, the with band the was group? there. Yeah, With I the have a group? group, and so I looked inside and I Yeah. look at the passport, Yeah. and then I checked at the trekking, the national park entry to see whether you went up or went down, and I saw that you came up, and I kept it. If I give it to the police, it Yeah. may not Yeah, come to yeah. you. So Yeah. I didn't tell police. I just took a picture of your passport. Yeah. Please check it. Okay. Check it. I took a picture of the passport and then just asked you Okay, for your name. Just passport. What time you found it? It was, I think, like 1 o'clock. No. Sorry, maybe less. Like maybe 12 or 10. Yap, berdasarkan video, kami meninggalkan lokasi air terjun jam setengah 10 pagi. Dan kemungkinan langsung ditemukan oleh bapak guide ini setengah atau 1 jam berikutnya. Betapa beruntungnya saya bertemu orang jujur dan baik seperti ini. Sir. No, Thank you very- no. It's- No. I wasn't expecting this. No. Thank you very much once again. Gimana Kak Furki? Komplit? Complete lah udah. You smiling again. Apa aja? He's smiling again. Don't forget, Forget, yeah? No more, yeah? Don't forget again, Furki. Kejadian ini akan jadi pelajaran buat saya dan menjadi momen yang tak terlupakan. Semoga bisa jadi contoh juga buat teman-teman agar selalu berhati-hati ketika perjalanan ya. Dan ya Allah, orang Nepal kenapa pada baik-baik semua? Terbaik banget. Walau teman-teman yang lain sudah mulai berjalan dari kemarin, saya baru mulai trekking hari ini. Annapurna Circuit adalah salah satu hiking trail yang berada di Nepal. Jalur yang masih ada di pegunungan Himalaya ini membentang mengelilingi Gunung Annapurna sepanjang kurang lebih 150 km. Kebanyakan pendaki berjalan anti-clockwise atau melawan arah jarum jam. Hal ini disebabkan naiknya trek lebih mudah dan nyaman, dan juga lebih aman untuk aklimatisasi, tidak seperti jika berjalan searah dengan arah jarum jam. Berdasarkan Wikipedia, Annapurna Circuit sering dipilih menjadi jalur hiking jarak jauh terbaik di dunia. Salah satu penyebabnya karena di jalur ini kita bisa melewati beragam zona iklim dari tropis hingga Arktik di titik tertingginya nanti. Juga melewati beberapa pedesaan Hindu di kaki gunung dan kebudayaan Tibet di area Manang. Pokoknya lengkap. Namun di perjalanan ini kami tidak berjalan full mengelilingi Gunung Annapurna. Kami hanya berjalan di beberapa part tertingginya, yaitu dari Chame, melewati Torong Lapas, dan berakhir di Muktinat nanti. Jadi kami akan berjalan kurang lebih sejauh 70 hingga 80 km saja. Namaste. Mana Bang Arsal? Keadaanmu? Lebih melelahkan dari kemarin, nggak tahu ini cepat banget. Nafasnya cepat banget. Karena lu udah lebih tinggi juga sih, Sal. Oh ya. Kemarin masih aman. Aman. Sekarang nafas makin cepat. Makin cepat ya. Ya, selamat siang teman-teman. Setelah 3 jam jalan 7 km kita sampai di Humde untuk makan siang. Sekarang jam 11.21, hampir jam setengah 12. Kita baru naik 257 meter, jarak kilometernya 7 kilo dalam 3 jam. Oke, kita masuk. Jadi teman-teman, makanan di Nepal seperti biasa, diriku hanya telur, nasi, dan kecap. Karena ya yang biar kenyang aja, karena yang lain takutnya enak karena perut lagi sumilangan. Oke, kita makan dulu. Satu pesannya. Rasa apa itu, Wen? Ayam bawang. Waduh, yang terbaik lagi. Kalau buat digadoin begini yang terbaik ayam bawang. Yang terbaik memang ayam bawang. Berbawang. Terbawang. Yang terbawang memang ayam baik. Sisa di perjalanan hari ini kami potong dengan menggunakan jeep.
Hal ini dikarenakan perakiraan cuaca yang akan kurang mendukung jika kami sampai terlalu sore. Sebetulnya kami oke-oke saja untuk berjalan walau kabut, angin, dan hujan. Tapi karena ada jeep sekalian lewat, kami semua berumbuk untuk menggunakan jeep saja. Di perjalanan ini kami masih saja takjub dengan pemandangan yang disuguhkan di sepanjang jalan. This is my room. Ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Manang. Nah ini lodge roomnya. Buset, kita dikasih buat 3 orang, Wen. Yo, Pemandangannya bagus lagi. Pemandangannya bagus teman-teman. Kita lihat. Bah, morning view ini mah. Time lapse nanti kita. Asli. Vlogs. Jadi kita habis ini mau siap-siap dulu, ganti baju, terus makan. Mau ke kafe, pada ngajak ke kafe. Oke. Mau ganti baju dulu apa kafe dulu ya? Iya. Ganti baju dulu aja. Ini baju dulu kali. Oke deh, biar bisa langsung bobo. 1 kilo, how much? 500. Oke. Di sini belum ditulis. Dia suruh tulis apa? 3 kilo. Oke. No, it's okay. It's fine. No problem. Jadi Nayan tuh kan vegan guys. Jadi Bang Andre lagi ngecek bahwa ini nggak ada, ya pokoknya nggak ada hewan-hewannya. Nah terus ada dia bilang donkey milk. Perasaan nggak ada donkey milk. Kedelai ya, bukan keledai. Anjir, soybean. Iya, soybean. Donkey milk. Donkey milk, okay. Soybean milk. Donkey milk also okay. Setelah sampai di Manang kemarin sore, hari ini kami tidak langsung berangkat ke lokasi selanjutnya, melainkan menginap lagi semalam. Ini dikarenakan kami harus beraklimatisasi. Jadi simpelnya, untuk mencapai ke ketinggian tertentu, manusia tidak dianjurkan bergerak terlalu cepat ke ketinggian tersebut, karena dapat menyebabkan penyakit ketinggian atau AMS, ketidakmampuan badan beradaptasi di lingkungan dengan kadar oksigen lebih rendah. Maka dari itu, kami akan lebih lama berada di Manang sebagai proses membiasakan diri dengan ketinggian atau aklimatisasi. Namun, walau hari ini hari bebas, kami tetap mendaki ke beberapa bukit agar tetap aktif sembari menikmati megahnya view dari Manang. So, Gurung, in Manang area, what people working for their income? They're just working for a hotel here and Hotel? some agriculture Okay. and goats and yaks. There's The farm? main sources. The farm. farm is the main sources. Yeah, main sources is the hotel. For farming and agriculture, where they sell it? They sell only this area and the local area. Oh, local area. Yeah. Some people sell for the To the city. or Yeah. for city. So, when we going here with jeep,
Yeah. There's so many jeep, right? Yeah. Is there for just for the tourist transportation or not for just for people. transportation Yeah, for the yeah. the local people too? Yeah, local people and tourists. Gimana Li kisahnya Li? Itu tadi mana si Sarden? Kalau si Saden di atas itu, di atas pemanas itu. Terus lupa meledak. Ya Allah meledak guys. Ini para korban. Orang Nepalnya mana-mana nih. Tamang brother? Ya, Sonam Sherpa. Selamat pagi teman-teman, namaste. Hari ini tanggal 17 Mei, hari ke 4 pendakian berarti, tapi mungkin 5 atau 6 perjalanan. Kita masih pagi ini ada di Manang dan akan berangkat ke Yakarta. Perjalanan mungkin hanya 5-6 jam. Jadi estimasi sampai di Yakarta itu udah masuk ke makan siang. Jadi ketinggian Yakarta itu 4.000 something, dan sekarang masih 3.600, jadi mungkin naik 500 sampai 600 mdpl. Kilometernya juga nggak banyak, sekitar 4-5 kiloan. Jadi hari ini akan nggak gitu panjang, cuman mungkin terjal sih infonya gitu. Karena dari sini udah nggak ada jeep, jadi pasti jalan juga sudah mulai lebih terjal. Masih amazed melihat pagi hari dan sore hari di sini. Dikelilingi banyak gunung indah teman-teman. Ya. Jangan digoyang ya. 1, 2, 1, 2. Oh. Wait. So many iklan here, bro. Wait. I think you're strong. This is the reward. If I win, I get this phone. Yeah. No. 1, 2, 3. Come on, Isaac, come on. Come Jack. Isaac, strong. Hari ini merupakan challenge yang menantang bagi beberapa dari kami. Di jalur ini, kami akan menembus batas ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut. Lebih tinggi daripada Gunung Kerinci di Sumatera dengan ketinggian 3.800-an mdpl. Maka dari itu, kami berusaha rileks dan nyaman untuk menjalani hari ini. Yakin bahwa aklimatisasi kami kemarin berjalan sesuai strategi. Menurut saya, jalur hari ini adalah salah satu hari terbaik untuk melihat bentang alam Annapurna Circuit. Di ketinggian 3.500 menuju 4.000 meter, pepohonan sudah mulai tidak ada. Jalur yang sebelumnya didominasi tanah dan rumput mulai berubah menjadi tanah kering dan bebatuan. Gunung-gunung yang menjulang tinggi juga semakin jelas menampakkan kemegahannya. Andre. Gausang. 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 What is that, Nayan? This is a feather. Feather from It's either from eagle eagle? or vulture. Vulture. Falcon. Falcon. Okay. Supposed to be 7 dwarf. So guys, Nayan like to
do extreme trip, yeah? Yes. And he did by himself. I asked him if he facing any bad situation. He said no. Maybe the term bad is relative between me and Mayan. But what is your key to keep your positive mind? I think the Manage- best manage thing expectation? is to not have a lot of expectation when you travel. Yeah. Because I think many people when they travel they think, okay, I want a good view, I want this, I want that, I Yeah. want a very comfortable bed, Yeah. I want good food. But if you don't have that much expectation and if you just enjoy the journey, I think that's more important. And if you do not expect a lot, you will not have any bad experiences because you always expect less Worse, yes. and get more. That is from Guru Nayan. Guru! Dan kita akan melewati suspension bridge terpanjang di jalur Annapurna Circuit, betul nggak? Ya, Sungainya lagi kecil karena sekarang lagi musim durian. Sekarang kita akan satu-satu ngelewatin sambil berkonten dong. Perjalanan sudah 4 jam 30 menit dengan jarak 7 kilo kurang 8 meter. Gimana Pak Arsal? Settingan buat berkonten di jembatan? Ini kita akan ambil 2 shot. Oke, Shot pelajaran. pertama dari sini, Ya, nanti kawan-kawan berjalan ke sana. ya, Yang kedua, saya masih di sini, nanti akan disut oleh kakak Furki oke. ke sana. And then setelah selesai, Kak Furki go back. And Oh. fly Pedro. Let's go. Selamat sore teman-teman, masih di perjalanan menuju Yakarta. Yakartanya sudah terlihat di depan, kita lihat. Itu dia. Ini teman-teman masih di sini. Arsal aman Arsal? Capek. Capek, Arsal capek. Bang Afri aman? Aman banget aja nih, udah habis energinya. Mau apa aja? Lapar aja ya Jak ini mah Jak. Iya, lapar doang. Sama kita. How about you? You okay? Ayan? And good. Maybe half an hour, yeah, you think? just this. Yeah. If running, just 5 minutes. Okay. Sebetulnya hari ini estimasi perjalanan sekitar 4 jam saja. Cuman karena view-nya bagus banget dan teman-teman yang ingin merekam juga sambil ambil footage yang banyak, kami molor hingga 7 jam. Tapi tentu saja kawan-kawan yang lain juga sudah ada yang sampai terlebih dahulu sesuai estimasi. Ya nggak apalah, yang penting cuaca masih bersahabat dan petang belum datang. Tapi kami jadi lapar banget. Gurung Day, what is the best menu for people who very hungry? Very hungry? Yeah.
What? Dalbat? Oke, I choose dalbat. Gokil, saturasi oksigen Furki. Teman-teman baru cek saturasi oksigen di ketinggian 4050 meter di atas permukaan laut, ada di Yakarta. Tapi readingnya dari jam Garmin ya, entah akurat atau enggak. Tapi biasanya akurat, karena dulu waktu aku mulai pusing-pusing AMS di EBC itu 70. Dan memang 70. Namanya Dalbat ke Furki. Ya, this is dalbat. Saya mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia, apa bahasa Perancis? Bahasa Sunda. Oh, bahasa Sunda. Iya namanya dalbat. Dalbat teh aya sangu. Iya jigana ieu hui. Hui. Kentang, potato. Potato, ya hui. And then lalu ini ieu maybe kayak kacang hijau tapi di raciknya atau diolahnya bukan jadi bubur. Terus yang ini babat bukan sih? Tidak, itu spicy. Ini spicy, ini peanut, ada Campuran. peanut, ada kacang, Tomato. lalu nasi, lalu ini bumbunya terbuat dari kacang hijau juga. Lalu ada jeruk nipis sama ini papat. Bukan. Itu namanya Papata. Atau halilintar. Maaf teman-teman. Bukan beda ya. Jadi apa aja kelucuan bahasa Inggris Eja. Jadi Aiza kan bahasa Inggris tapi kan dari Indonesian version of English. English version of Indonesia gitu. Jadi kemarin Wendy kan batuk-batuk tuh sambil ketawa-ketawa. Terus kata Eja, Wendy keenteran kemasukan. Tapi good job, Ejak sudah berani. How much GoPro? How much GoPro? GoPro 10. Seri berapa? Itu nanya tipe ya? Nanya tipe. Lusa bahasa Inggrisnya apa? Tomorrow again. Anjing aja. Yang penting pede. Yang penting pede, betul. Kan dengan dia ngomong gitu nanti kita kasih tahu yang benernya. Betul. Hari ini masih ada di Yakarta di ketinggian 4050-an. Sekarang mungkin suhunya sekitar 2 atau 3 derajat Celcius. Di sini agak gelap karena ketutupan sama bukit-bukit, tapi sunrise sudah mulai terlihat. Kelihatan dari gunung-gunung yang mulai terpancar sinar matahari paginya. Hari ini karena saya akan pergi ke peak di 6100-an, jadi ada beberapa barang mountaineering saya, bukan trekking ya, mountaineering saya yang akan dibawa oleh kuda langsung ke area camp terakhir summit. Jadi di sini tadi pagi saya udah misahin barang dulu. Dan sekarang kita akan bersiap untuk makan pagi lalu berangkat. Hari ini kami menuju Torong High Camp di ketinggian 4950 mdpl dengan jarak 8 km dari Yakarta dan naik sekitar 950 meter. Elevasi gen yang cukup menantang untuk dilewati dalam sehari. Walaupun saturasi oksigen kami masih aman, melihat perubahan ketinggian menjadi 4.900 mdpl-an tetap menjadi kekhawatiran saya terkena AMS. Bener deh, AMS itu walau kita sering kardio, sering nge-gym, badan fit, sering olahraga, tapi di ketinggian melewati 4.000-an mdpl, AMS tidak pandang bulu, menyerang siapa saja yang beraklimatisasinya kurang optimal. Hari ini matahari terasa lebih terik. Rerumputan juga sudah mulai berkurang. Kontur bebatuan dan tanah membuat debu berhamburan jika terkena angin, menambah keringnya tenggorokan ketika matahari tepat di atas kepala kita. Walau sekarang di ketinggian 4.500-an meter, di siang hari tanpa awan seperti ini, suhu bisa naik ke lebih dari 20 derajat. Jadi sebenarnya jalur ini itu juga bisa dilewati di sisi tebing sebelah sana. Nah, yang akan bertemu di depan sana. Jadi tinggal milih mau nanjak dulu lalu datar, apa datar dulu baru nanjak. Oh iya, hari ini juga kami melewati jalur yang paling berbahaya di sepanjang jalur Annapurna Circuit. Jalur yang tipis dan bebatuan membuat setiap langkah harus sangat diperhitungkan. Juga kemungkinan batu longsor yang sangat besar karena kontur trek yang miring seperti ini. We are now passing the danger area, right? Yeah. So, Well, it's danger. Why? it's dangerous because this is a very, very rocky mountains. Yeah. And there are a lot of rocks that fall down from this mountain because a lot of landslides go in this area, Yeah. especially during the rainy season.
we need to be super careful. So normally even during this time there are a lot of animals, especially the mountain goats that are walking in this area. So we need to be a little bit careful. Just watch out to the rocks before we cross, because it's quite dangerous, and it's about 500 meters that we need to cross before we reach Thorang Phedi. Yeah. So we can see that all of this area is a very risk zone. Actually, while making this video, we are still in the risk zone, Okay. but we'll just make it quick and run fast. Oke, teman-teman, kalau ada landslide larinya gini nih kata dia. Dia harus ngumpet di batu. Jadi batunya ke atas kepala dia. Nah, teman-teman, tadi setelah dilihat map ternyata kita perjalanannya baru 3 jam udah sampai sini. 3 jam menempuh jarak 7 km dengan elevasi gain 500, lumayan lah ya. Heart rate average di 130 lah. Gimana lancar ya. review tadi trek yang tadi? Kalau trek yang tadi, jadi sepanjang trek Annapurna Circuit yang paling berbahaya itu dari Jakarta ke Pedi. Oh, yang tadi berarti. Yang tadi itu aku nyebutinnya jalur Shiratal Mustaqim karena biasanya kita harus yakin dalam melangkah ya, dan tidak boleh berhenti lama karena ada kemungkinan batu jatuh dari atas. Iya. Begitu. Nah, kemudian sampai di Thorang Pedi. Kalau tidak ada halangan semua tim, kita bakal lanjut ke high camp. Kenapa aku mutusin di high camp? Supaya besok pagi ketika ngelewatin Torong Lapas itu tidak terlalu lama dan jauh. Tadi juga aku lihat di map ke Torong High camp. Torong High Camp itu kisaran sekilo lah. Iya, sekilo, tapi dari Ya, steep ya? Steep ya. Karena kita 300 meter lagi elevasi gain, lumayan ya itu. Itu lumayan. Kayak naik Gunung Indo lah. Lebih kurang gitu. Ya, lebih Karena kurang kalau gitu. besok pagi mereka harus bangun jam 2 pakai headlamp melewati jalur itu, Lebih berat ya. satu lebih berat dan menurutku safety-nya kurang. Oh iya, karena kita nggak bisa ngelihat batu dengan jelas. Tuh, sedangkan sekarang karena summer jadi matahari terbenam itu di jam 7, bahkan jam 7 masih terang. Oke. Jadi better hajar. You live, sir. You live, sir. Yes, I live, sir. Sir. Instagram, sir. You know, I have one sing for sir. Sir go banggo sir. Lagu. Ini ada mama lo. Halo, mother. 1147. Hai Nayan, kasepisan. Kasepisan means handsome, very handsome. Nggak jadi kaji. Emang asal pesan apa? Puding. Mana pudingnya ini? Tuh masih Kenapa nggak dimakan? Sekarang masih, snow, Sekarang masih OTW ke Thorong High Camp. Ini hujan, tetapi ternyata ini snow nih. Ayah kan. Tapi kena jaket kita langsung jadi raining ya. Ya ini jatuhnya snow kok teman-teman. Tuh. Ya ini salju, Wen. Tapi setelah kena jaket kita rada mencair dikit. Mungkin kalau banyak jadi. Tapi better kita sudah sampai sana sih ketika snow-nya udah mulai deras. Betul nggak Bapak? sangat betul. Karena PR sekali ya kedinginan di jalan itu. Kak Furki, ada apa nih? Lihat kena salju tas aku. Jadi sekarang lagi turun salju guys, tuh. Kita ada di ketinggian 4000.
850-an mdpl. Selamat pagi teman-teman. Tadi kita udah sarapan, udah siap-siap juga. Jadi sekarang jam 5.42. Kita akan segera berangkat menuju ke Torong Lapas. Cuacanya cerah, semoga juga cerah nanti sampai siang dan sore nanti. Oke, kita berangkat. Annapurna Circuit. Hari ini adalah hari yang paling menantang, karena di hari ini kami akan melewati Torong Lapas, titik tertinggi di sepanjang Annapurna Circuit Track. Dinginnya pagi dan tipisnya oksigen membuat kami berjalan perlahan. Rasanya setiap 5 langkah ingin berhenti untuk menghela napas. Tapi view yang disuguhkan pagi ini benar-benar membuat kami lupa akan kelelahan yang kami rasakan. That's our peak. I don't think so. Langkah kami semakin berat karena matahari benar-benar terik dengan sedikit awan. Apalagi membayangkan titik Torong Lapas yang masih jauh. Seringkali kami berhenti untuk sekedar mencari sandaran di batu. Walau masih pagi, hari ini sudah terasa panjang sekali. Kami mengingat strategi aklimatisasi kami yang berjalan dengan baik kemarin. Jadi hari ini kami juga harus bisa sampai Torong Lapas sesuai dengan rencana. Yang bisa kami lakukan hanya fokus langkah demi langkah, sampai akhirnya tak terasa tujuan kami sudah dekat. Guys, nyampe guys. Serius ini nyampe. Akhirnya di hari ke-7 setelah 1 minggu semua sampai dengan selamat tanpa ada gejala AMS sama sekali. Dan kita bakal kebagi 2 grup. Satu bakal stay untuk nge-pick Torong lah 6144 dan yang sisanya bakal turun ke Muktinat. Nanti kita bakal ketemu di Pokhara. Keren. Ini 5.000 pertama saya, pendakian terjauh saya, dan sangat melelahkan. Kepala udah keliengan kayak mau pingsan. Gokil. Saran buat kawan-kawan yang mau kesini harus benar-benar fisik, serius. Fisik harus nomor 1. Jangan sampai kayak saya ini udah. Wah. Dari sini sudah terlihat peak yang nanti akan saya, Bang Afri dan Nayan attackin ini nih. Ya, itu dia. Ini. Terima kasih ya. Sampai berjumpa di Pokhara ya. Pokhara. Kalian Safe, sukses summitnya ke Thank you. 6.000. Nayan juga. Thank you Eja. Sukses. Dadah. Sukses. Thank you ya.
Makan ya. Ya pasti. Sampai bertemu. Sukses ya. ya. Hati-hati Semua turun ya. kabar-kabaran. Hati-hati turun Duluan ya. Bye. Bye bye. Sedih guys. Ini apa yang terjadi ini? Ya. Jadi teman-teman, jadi kita udah sampai sini, udah bareng-bareng sampai ke Torong Lapas. Dan teman-teman langsung turun ke Muktinat karena mengejar waktu. Sekarang kita akan stay di sini dari jam 12 sampai besok akan summit ke Torong Peak. Doakan. Yang ada di sini ada Bang Afri dan Nayan. Tidak pernah sebegitunya saya ingin segera bertemu teman-teman kembali. Pagi itu hanya kami berempat yang ada di sana, diterpa badai dan es yang licin. Benar-benar summit yang menguras mental.